Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Prapto, selaku dosen pengampu mata kuliah metode pengukuran instrumen kelas A, dan kepada seluruh viewers yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, saya Anja Sularista, NRP 012-11940 kali 28 dari Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data ITS Surabaya. Dan di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait EIS yang telah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, jadi untuk EIS kali ini, apa aja yang bakal kita pelajari? Yang pertama, itu ada pengertian EIS, yang kedua ada instrumen EIS, yang ketiga ada prinsip kerja dari EIS, dan yang terakhir ada pengaplikasian EIS. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mencoba untuk mengetahui sedikit lebih banyak terkait EIS, biar EIS gitu-gitu ya. Jadi EIS ini merupakan suatu jenis elektroanalisis juga yang tergabung pada salah satu dari jenis ini gitu. Jadi IAS itu masuk ke dalam kategori konduktometri pada elektroanalisis. Oke, jadi kita langsung ke pengertian IIS. Jadi IIS ini adalah suatu metode untuk menganalisa respons suatu elektroda terhadap sinyal potensial AC pada amplitude rendah dari rentang frekuensi yang sangat lebar. Nah, IIS ini digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti RS, RCT, dan CDL. Nah, untuk besaran pengukuran IIS ini yang sudah disebutkan tadi baru aja ya ada RS, ada RC, dan ada CDL. Kemudian untuk persamaan RCD, jadi kita kulik di satu-satu mulai dari RS, RC, RCT, CDL gitu, persamaan Z-nya. Yang pertama ada persamaan RCT. Jadi persamaan RCT. RCT-nya apa sih? RCT merupakan tahanan transfer muatan yang dibentuk oleh reaksi elektrokimia tunggal pada permukaan logam dan dikendalikan secara kinetika. Dan besaran RCT ini dapat diperoleh dari perbedaan impedansi frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, artinya kayak selisih frekuensi gitu ya, selisih frekuensi antara frekuensi tinggi dan rendah. Untuk nilai RCT ini juga dapat kita sebut sebagai kebalikan dari arus korosi ya, secara proporsional atau I0, itu kita dapat buktikan melalui persamaan berikut. Jadi persamaan RCT ini seperti ini, dan melalui persamaan ini kita juga dapat tinjau bahwa RCT ini merupakan kebalikan ya, atau ya berbanding terbalik gitu dengan I0 atau arus korosi. Oke, selanjutnya ini ada persamaan CDL. Jadi untuk CDL itu merupakan kapasitansi lapis tangkap listrik yang dapat dituliskan persamaannya dalam bentuk seperti ini. Lalu nilai CDL ini juga dapat dihubungkan dengan absorpsi senyawa inhibitor pada permukaan logam. Oke, next ada persamaan Z. Jadi persamaan Z ini merupakan hubungan antara RCT, RS, dan CDL juga Z real gitu. Juga Z real ini dapat digambarkan dalam persamaan berikut maksudnya, dan Z ini merupakan nilai impedansi. Oke, lanjut. Instrumen EIS. Jadi untuk instrumen EIS itu sebenarnya ada banyak sekali macamnya karena dapat dimodif sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, untuk sketsanya itu sebenarnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada suatu elektrolit. Nah, nanti itu akan ada 3 elektrode yang bekerja di sini. Ada working electrode, ada counter electrode, dan ada reference electrode. Nah, lalu elektroda ini ketiganya dihubungkan ke EIS Frequency Response Analyzer yang nantinya akan dideteksi, di sini akan dibaca oleh komputer dan dihasilkan suatu diagram nantinya yang akan mempermudah proses pengukuran. Nah, sama juga halnya dengan gambar di samping, jadi ada 3 elektrode juga, ada counter electrode, reference, dan working electrode. Oke, selanjutnya dari prinsip dasar EIS. Jadi prinsip dasar EIS itu merupakan potensial sinusoidal yang diaplikasikan pada sistem elektrokimia dan kemudian akan diukur respons sinyal arus sinusoidalnya gitu. Nah, untuk hasil pengukurannya ini biasanya tersajikan dalam bentuk Nyquist diagram. Jadi untuk diagram Nyquist ini seperti apa? Itu seperti ini, ada 4
jenis, bukan 4 jenis, 4 gambar diagram Nyquist yang berbeda, namun ini sebenarnya sama saja seperti itu. Jadi spektra impedansi hasil pengukarapan metode IIS ini kan disajikan di dalam diagram Nyquist yang menyatakan hubungan antara impedansi real dan impedansi imajiner. Jadi sumbu X ini merupakan impedansi real dan sumbu Y ini merupakan impedansi imajiner. Kemudian untuk ini garis ini tuh merupakan nilai dari impedansi itu sendiri. Lalu untuk sudut ini merupakan shift-nya, dan ini tuh garis ini merupakan impedansi yang menyatakan frekuensinya itu seberapa besar. Namun sayangnya pada diagram Nyquist ini tidak dapat ditampilkan ya. Jadi sebenarnya untuk tiap titik ini frekuensinya berbeda-beda gitu. Ya, untuk sudut ini merupakan phase shift atau shift phase gitu ya. Jadi agak sedikit kurang berkonsentrasi. Nah, untuk diagram Nyquist nih sebenarnya itu ditampilkan dalam bentuk semi lingkar yang mengindikasikan bahwa proses korosi ini untuk proses korosinya ya dikendalikan oleh transfer muatan gitu. Tidak hanya untuk korosi, sebenarnya untuk pengaplikasian lainnya juga seperti ini kurang lebih Nyquist diagramnya. Lalu untuk frekuensi yang tinggi itu akan melibatkan kekasaran permukaan elektroda dan dapat mengaruhi bentuk semi lingkarnya ini. Jadi seperti ini ya, semi lingkar terus ada yang kayak langsung seperti ini. Tapi yang diambil kan mulai dari nolnya ya, titik nolnya gitu. Jadi ya kurang lebih untuk diagram Nyquist-nya seperti ini. Gitu, kita akan lanjut ke pengaplikasian EIS. Untuk pengaplikasian EIS ini sebenarnya ada banyak sekali, namun beberapa di antaranya yang pertama ada pada penggunaan baterai, terus ada penggunaan pelapisan-pelapisan seperti itu, lalu yang terakhir ada korosi. Nah, yang saya ambil pada penjelasan kali ini ya, ini aplikasi EIS terhadap korosi. Nah, untuk pengaplikasiannya itu sebenarnya teknik EIS ini kan dapat digunakan ya untuk mengetahui jenis inhibitor yang cocok untuk diterapkan pada bahan uji. Teknik ini dapat mengetahui efektivitas suatu inhibitor dalam menghambat laju korosi material uji. Hal ini disebabkan karena adanya inhibitor akan memungkinkan terbentuknya lapisan pada permukaan material uji sehingga akan menghambat polarisasinya. Nah, selaput inhibitor yang terbentuk akan bertindak sebagai lapisan isolator listrik, maka hambatan polarisasi tersebut akan meningkat disertai dengan penurunan kapasitansi lapisan rangkap listrik. Melalui penggunaan EIS, kinerja inhibitor pada korosi material uji dapat dievaluasi daya inhibisinya berdasarkan pada nilai hambatan impedansi listrik tersebut. Lalu pada jurnal yang saya temukan juga untuk mengukur impedansi, persentase efisiensi inhibisi dapat ditentukan melalui persamaan berikut yang menunjukkan bahwa RCT ini merupakan tahanan transfer muatan dari logam dalam larutan tanpa inhibitor. Lalu yang RCT INH ini tahanan transfer muatan dari logam dalam larutan dengan inhibitor. Gitu. Lalu dikalikan dengan 100%. Menurut jurnal, kesimpulan yang dapat diambil antara keterkaitan RCT dengan laju korosi, yakni laju korosi bahan uji dapat diprediksi dari nilai RCT. Oleh karena itu, arus korosi berbanding terbalik dengan nilai RCT yang menunjukkan bahwa kalau misalnya nanti semakin besar nilai RCT, maka laju korosi akan semakin kecil. Baik, sekian dulu presentasi dari EIS oleh saya, Dias Nur Arista. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada penjelasan video berikutnya. Pada video penjelasan berikutnya, maksud saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.